maaf, dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kadang-kadang kita pengen ke timur, anginnya ke barat. Kita pengen ke utara, anginnya ke selatan. Tapi begitulah kehidupan. Bahwasanya kehidupan itu tidak senantiasa mempertemukan kita dengan takdir-takdir yang baik. Kadang itu mempertemukan dengan takdir buruk karena akibat dosa kita dan akibat dari kemaksiatan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu para pengurus yang semoga Allah berkahi, ibu-ibu para penuntut ilmu kajian Kamis yang senantiasa setia dan konsisten di dalam mengikuti taman ilmu yang kita selenggarakan. Semoga kita mendapatkan support sistem terbaik dari suami kita dan semoga keluarga kita merupakan keluarga yang qurrata a'yun. Tidak mungkin kita akan mendapatkan anak-anak kita qurrata a'yun kalau kita menjadi istri tidak qurrata a'yun untuk suami kita dan suami kita tidak menjadi qurrata a'yun untuk kita. Itulah kenapa kita senantiasa mendoakan pasangan itu lebih didahulukan dan lebih kita prioritaskan daripada kita mendoakan anak-anak kita. Karena sesungguhnya kebaikan suami, kebaikan istri kita akan menjadi sumber kebaikan anak-anak kita. Anak kita tidak akan lembut kalau kita tidak lembut kepada suami kita. Anak-anak kita tidak akan damai kalau suami kita tidak damai kepada istrinya. Karena sesungguhnya kita belajar pada surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami pasangan yang qurrata a'yun dan anak-anak yang qurrata a'yun. Di situ kita memohon supaya kita diberikan pasangan dulu sebelum kita mendapatkan anak yang qurrata a'yun. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berkomitmen kuat. Setelah kita datang di taman ilmu, semoga mengubah posisi kita di hadapan suami kita dan semoga suami kita senantiasa memperbaiki keilmuannya, amalannya, karena sesungguhnya dia merupakan kepala di dalam rumah tangga kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa, senantiasa kita memohon kepada Allah. Semoga kita senantiasa bisa menjadi qurrata a'yun untuk suami kita dan suami kita bisa menjadi qurrata a'yun untuk kita. Doakan suaminya, Bu, sebelum kita mendoakan anak-anak kita. Saya lagi ngambek, Ustaz, doakan dulu suaminya. Saya lagi kuciwa, Ustaz, doakan dulu suaminya, karena sesungguhnya kebaikan suami akan menentukan kebaikan anak-anak kita. Kalau ibu tidak mendoakan pasangan sebagaimana keinginan ibu supaya pasangan mendapatkan kebaikan, kalau ibu akhirnya konflik dan selalu bertikai dengan pasangannya, maka sesungguhnya yang akan merasakan pertama kali setiap pasangan yang mereka bertikai itu adalah anak. Sanubari mereka menjadi kering, kedamaian mereka menjadi terusik karena pertengkaran demi pertengkaran yang mereka lihat dari ibu dan bapaknya. Oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah, semoga kita diberikan keluarga qurrata a'yun, anak-anak kita tidak mengalami hutang pengasuhan pada kehidupan mereka bertumbuh kembang, dan itulah sumber kebaikan. Tidak akan lahir pahlawan, tidak akan lahir ulama, tidak akan lahir para pahlawan Islam kecuali dari keluarga yang senantiasa tenang, damai, seorang istri takzim kepada suaminya dan suami memberikan yang terbaik kepada istrinya. Dari keluarga berkualitas semacam inilah lahirlah anak yang qurrata a'yun, anak yang tenang, anak yang mampu melejitkan potensinya, anak yang mampu menyelesaikan PR besar pada bangsa dan umat karena dia telah selesai pekerjaan pada dirinya di dalam rumahnya. Jangan bertengkar di depan anak-anak kita. Kalau ibu mendapati kekurangan dari pasangan ibu, suami tidak usah menceritakan kekurangan dan aib suami ibu kepada anak, supaya anak tidak menjadi tong sampah atas apa yang kita jumpai ketika kita merasa kesal. Kalau saya sebagai suami mendapati kekurangan istri saya tercinta, saya tidak perlu cerita kepada anak saya. Cukuplah anak saya mengenali ibunya dalam kondisi yang baik, supaya mereka mengenal bapak dan ibunya adalah pahlawan di dalam kehidupan mereka. Mari kita tingkatkan kualitas kita di dalam berkeluarga, karena sesungguhnya hari ini krisis keluarga berada pada sebuah kondisi yang kritis. Makanya tahun 2023-2024 angka pernikahan turun, Bu, disebabkan berbagai macam gempuran film dan gempuran berbagai masalah tentang keluarga yang sering di blow up.
Terakhir adalah ipar adalah kehidupan. Oh, maut ya. Ipar adalah maut. Sehingga akhirnya musibah itu tidak diambil menjadi sebuah pelajaran, tetapi musibah itu hanya dianggap menjadi sebuah entertain. Dan akhirnya ketika musibah pada keluarga hanya diambil sebagai bentuk entertain, akhirnya anak-anak muda mereka mengambil asumsi dan kesimpulan yang sangat-sangat primer dan sangat prematur, sehingga mereka trauma dalam pernikahan. Padahal pernikahan itu merupakan sumber kebahagiaan bagi siapapun yang terus berusaha, dan sesungguhnya pernikahan itu menjadi sumber ketenangan bagi mereka yang berikhtiar. Tidak ada ketenangan sebagaimana ketenangan yang didapatkan suami bersama istrinya, kata para ulama. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, lam ara al-mutahabaini mislam nikah. Aku tidak pernah melihat persahabatan sebagaimana persahabatan sekental dan sebahagia antara suami istri. Inilah yang menjadikan kita berikhtiar. Makanya ibu nanti ketika pulang ke rumah membawa ilmu, maka pastikan bahwasanya posisi ibu di hati suami semakin berubah menjadi lebih baik. Berikanlah yang terbaik untuk suami karena Allah semata, bukan karena suami. Karena sesungguhnya berbuat sesuatu karena makhluk itu melelahkan. Tapi kalau kita berbuat baik kepada suami kita karena Allah, Allah yang menggerakkan hati suami kita. Dan kalaupun dia dalam kondisi hari ini sedang lalai dengan kewajibannya pada rumah tangga, tidak ada yang mustahil. Allah yang menggerakkan hatinya dan Allah jadikan hatinya condong kembali kepada ibu dan tercipta suasana ketenangan. Kadang-kadang suami kita tidak berubah sesuai dengan harapan kita, walaupun kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Maaf, karena niat kita berubah itu bukan karena Allah, sehingga Allah tidak ada hajat untuk membantu. Tapi kita memberikan yang terbaik kepada suami kita itu karena kita ingin mendapatkan pamrih dari suami kita. Kalau kita berbuat karena makhluk, jangan salahkan Allah kalau Allah tidak menolong. Tapi berbuatlah yang terbaik kepada suami karena Allah. Kalau Allah ridho, Allah yang menggerakkan hati suami kita dalam kondisi apapun yang Allah ridhoi untuk kita. Kalaulah Fir'aun saja yang baru saja mengeluarkan resolusi setiap anak laki-laki dibunuh, tapi karena ketika seorang Asia binti Muzahim mengambil anak kecil Musa itu sesuatu yang terhanyut dari sungai, itu namanya Musa, diambil diberikan nama Musa. Dan ternyata Allah melembutkan hatinya Fir'aun untuk tidak bisa menolak permintaan Asia binti Muzahim. Itu Fir'aun. Saya yakin hati suami ibu tidak sebengis Fir'aun, sehingga akhirnya masih ada banyak kemungkinan untuk menjadi baik. Semoga ibu-ibu semakin menikmati kehidupan berkeluarga, semakin ikhlas bahwasanya kehidupan berkeluarga itu bukan masalah pamrih dan bukan masalah kalkulasi bahwasanya kebaikan kita harus dibalas dengan kebaikan. Tapi ketika kita berbuat baik itu karena kita tahu Allah yang memerintahkan berbuat baik, dan kalau kita sudah melakukan karena Allah, tidak ada satupun perbuatan manusia yang ditinggalkan kalau diniatkan karena Allah. Semoga Allah mengkuatkan hati kita dalam perjalanan kita berumah tangga. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Ketika kita diberikan oleh Allah semangat untuk mengayunkan langkah kaki kita untuk mendatangi taman ilmu pada kesempatan ini. Banyak orang menjadi muslim, tapi tidak setiap orang diberikan kenikmatan duduk di taman ilmu. Karena tidak setiap orang mendapatkan kenikmatan itu, karena kenikmatan duduk di taman ilmu kan merupakan kenikmatan limited edition. Kita tentunya senang sekali bahwasanya kita termasuk di antara deretan hamba yang diberikan oleh Allah kenikmatan ilmu. Karena dengan kenikmatan ilmu kita bisa menjawab setiap ujian yang kita temukan pada kehidupan. Hidup ini kan ujian, dan bagaimana kita bisa menjawab ujian kalau tidak punya ilmu? Ibu masih ingat dulu ketika kita di bangku SD, bangku SMP, dulu ada semesteran, dulu ada cawu. Ada cawu? Tahu cawu? Kalau tahu berarti sudah fix umurnya di atas 40 tahun. Dulu ketika kita ada semester, dulu ketika kita ada cawu, ada ujian, bagaimana kita membayangkan kalau malamnya kita tidak belajar karena kita menonton dan akhirnya ketiduran. Pagi harinya ketika duduk di kelas lalu dibagikan lembar ujian, kita berkeringat dingin karena tidak ada satupun pertanyaan bisa kita jawab. Ketika pembagian rapot kita sudah dalam kondisi cemas karena kita khawatir tidak naik kelas. Kalau kita belajar, kita tenang.
Pertanyaan ganda kita mampu selesaikan, pertanyaan isa yang mampu kita jawab, dan akhirnya kita tenang. Pembagian rapot kita juga tidak cemas karena kita yakin dengan evaluasi belajar kita. Kalaulah kita ketika menghadapi ujian semester di SD SMP, Bu, kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada pada lembar ujian, maka itu analogi paling simpel. Ibu bagaimana menghadapi ujian kalau tidak pernah belajar? Gimana kita menghadapi ujian punya anak, ujian punya suami, ujian punya keluarga, ujian punya rumah, kalau kita tidak mau belajar? Gimana kita bisa menyelesaikan? Inilah yang menjadikan kita sedih. Makanya betul kata Imam Ibnu Katsir, kebutuhan wanita kepada ilmu terkadang lebih besar daripada kebutuhan laki-laki kepada ilmu. Terkadang. Karena apa? Karena sesungguhnya banyak sekali hal yang harus diselesaikan oleh seorang wanita di dalam kehidupannya, dan dia tidak mungkin menyelesaikan semua jawaban pada kehidupan kalau dia tidak punya ilmu. Makanya ibu-ibu yang belajar di sini ini bukan karena kita pengangguran, bukan karena kita tidak punya pekerjaan di sebuah kantor. Saya yakin ibu-ibu kalau ngelamar di kantor, ibu itu bukan hanya manajer tapi owner. Itu bisa-bisanya saya aja muji, Bu. Jangan langsung bangga. Tapi sebenarnya ibu ketika hari ini di rumah dan akhirnya kegiatannya adalah taklim dan kajian itu bukan hanya, tetapi taklim dan kajian itu merupakan proses pendewasaan diri kita untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang kita tuju, yaitu adalah kehidupan akhirat. Orang yang sudah keluar dari lingkaran dunianya berarti dia telah dewasa, karena dunia itu main-main. Innamad dunya la'ibun walahun, sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan. Makanya siapapun yang telah keluar dari permainan, maka dia telah dewasa. Orang yang duduk di taman ilmu, pada dasarnya dia telah dewasa, karena dia ingin menjawab seluruh pertanyaan pada kehidupan dengan ilmu, supaya dia tenang, supaya dia tidak depresi, supaya dia tidak frustasi, supaya dia tidak mengalami banyak masalah pada jalur kehidupannya hanya gara-gara tidak punya ilmu. Belajarlah, Bu, banggalah menjadi seorang wanita yang senantiasa sibuk dengan kajian dan taklim. Selama kajian kita tidak membuat kita sombong dan merendahkan orang, maka banggalah kegiatan itu. Makanya nanti kalau ada acara reuni SMP dan SMA, tidak usah malu. Iya, kegiatannya apa? Tidak usah malu. Taklim, tidak gitu. Tapi ibu jawab dengan bangga, kajian. Kok kamu S1, S2 kok hanya kajian? Loh, karena ilmu akhirat aja perlu dipelajari. Karena mempelajari mesin aja butuh 4 tahun. Ketika anak saya kuliahkan, mempelajari sastra Inggris butuh 4 tahun. Mempelajari kehidupan akhirat itu perlu saya pelajari. Karena tidak mungkin saya mendapatkan keselamatan kehidupan akhirat kecuali dengan ilmu. Ngomongnya biasa aja ya, Bu, jangan sambil tahu, ya nggak usah gitu. Maka itulah yang menjadikan kita memiliki alasan supaya ketika kita ngaji bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena habis ngaji yang jualan banyak di belakang, bukan karena kita sekalian ketemu sama orang. Kalau ketemu di rumah kita jadi repot, sudahlah ketemunya nanti pas ngaji di masjid. Jangan ngaji karena kita tahu bahwasanya ujian dalam hidup itu banyak. Dan kalau kita tahu ujian dalam hidup itu banyak, ngajilah supaya kita selalu punya alasan untuk menjawab setiap pertanyaan di dalam kehidupan kita. Hari ini, Bu, angka frustasi dan depresi semakin tinggi meroket. Orang yang memasuki rumah sakit jiwa semakin banyak. Orang yang memasuki rumah sakit jiwa semakin banyak. Dan ternyata dominasinya adalah mayoritas perempuan. Karena perempuan itu sebagaimana dia itu gelas-gelas kaca, dia mudah pecah, mudah pola berantakan. Kalau dia tidak menjaga dengan sebuah filter, tidak menjaga dengan sebuah pelindung yang bernama ilmu, maka dia mudah untuk pecah berantakan. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus ngaji. Dan kenapa istri kita, anak putri kita, anak perempuan kita harus kita kondisikan untuk hadir di kajian. Bukan karena sok alim, bukan untuk sok suci, tapi kita ngaji karena sesungguhnya kehidupan itu ujiannya banyak. Dan kita harus mampu memiliki ilmu untuk menjawab ujian dan supaya memberikan perlindungan pada kehidupan kita atas setiap masalah yang kita jumpai. Ada seorang wanita, Bu, bercadar, tapi memiliki sebuah kasus membunuh anak yang sempat viral di Bekasi. Ada seorang wanita membunuh 3 anaknya ketika depresi. Masalah itu banyak di mana-mana
Dan ketika berita itu nyampe ke handphone kita, itu bukan tanpa tujuan. Allah menyampaikan berita-berita viral itu ke handphonemu, itu supaya kamu mengambil pelajaran. Belajarlah untuk menghadapi segala sesuatu. Ketika terkadang ujian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan tidak ada sikap terbaik kecuali adalah ilmu. Semoga kita senantiasa paham ketika kita kenapa harus ngaji, supaya kita ketika belajar ngaji bukan karena ikut-ikutan, dan kita belajar ngaji dan ikut kajian bukan untuk mendebat, bukan untuk mencela, bukan untuk mencari musuh di antara orang yang beriman, tapi kita belajar untuk menguatkan hati kita menghadapi setiap masalah, dan bukan ikut-ikutan mencela dan menghujat sebagian orang hanya gara-gara ngajinya beda dengan ngajinya kita. Semoga Allah kuatkan kita, dan Allah kuatkan kita di dalam kebaikan setiap ilmu yang kita pelajari insya Allah, dan semoga ibu senantiasa diberikan keberkahan insya Allah. Amin insya Allah. Mari kita. Boleh? Suara saya kurang dengar. Kok jawab? Nanti dengar dong. Tadi saya sudah ngerasa ini mic-nya nggak kayak biasanya. Iya. Iya. Dengar saya? Tes, dengar saya? Jawabnya yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kita. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati, tahukah kita apa doa pertama yang ada di dalam Al-Quran? Ada yang tahu doa pertama di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Apa ibu? Doa pertama di dalam Al-Quran tentang apa? Apa? Iya. Doa pertama di dalam Al-Quran bukan meminta jodoh, bukan pula ketika kita meminta supaya kita diberikan kemampuan untuk membayar hutang, bukan. Doa pertama di dalam Al-Quran termaktub di dalam salah satu surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca minimal 17 kali di dalam keseharian kita, yaitu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan petunjuk pada jalan yang lurus. Arti jalan yang lurus adalah jalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat, dan diajarkan para sahabat kepada seluruh manusia, kepada kita hari ini. Itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Kenapa ini merupakan salah satu doa penting dan primer pada kehidupan seorang manusia, sampai kita mengucapkannya 17 kali. Mungkin tanpa kita sadari, inilah doa yang paling banyak kita sebutkan di dalam kehidupan kita semenjak kita balik sampai usia kita hari ini. Kita meminta supaya kita diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Kenapa ini merupakan doa yang paling banyak kita ucapkan? Karena hidayah itu merupakan perkara besar pada kehidupan kita. Setiap manusia itu membutuhkan hidayah, sebagaimana manusia membutuhkan air. Kalaupun dia pendosa, dia butuh hidayah supaya dia keluar dari lingkaran dosanya, lalu bertobat dan melakukan ketaatan. Kalaupun dia sudah taat, dia pun masih membutuhkan hidayah supaya dia mendapatkan istiqomah, supaya ketaatan dia tidak hanya satu musim, tapi ketaatan dia berlangsung sampai hari ketika dia diwafatkan. Artinya hidayah itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Makanya kita 17 kali memohon kepada Allah supaya kita diberikan hidayah. Penuntut ilmu pun masih membutuhkan hidayah. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena banyak orang berasumsi hidayah itu hanya untuk mereka yang masih berdosa. No, enggak. Tapi hidayah pun dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Kenapa penuntut ilmu masih butuh hidayah? Karena sesungguhnya penuntut ilmu terkadang apa yang dia pelajari belum tentu dia mampu amalkan, sehingga dia butuh hidayah setelah dia mendapatkan ilmu, supaya dalam setiap hidayah yang dia peroleh mampu dia amalkan setiap ilmu yang dia pelajari. Orang yang belajar pun masih butuh hidayah. Kenapa Ustadz? Karena sesungguhnya ilmu yang dia pelajari mungkin ada yang salah. Lalu kalau dia dapat hidayah, maka dikoreksi ilmunya oleh Allah menuju kepada perkara yang Allah ridhoi.
Artinya setiap orang bagaimanapun posisinya, maka mereka pun membutuhkan hidayah. Hatta Rasulullah pun membutuhkan hidayah. Makanya Nabi pun tidak pernah selesai untuk meminta hidayah kepada Allah. Kenapa Rasulullah itu meminta hidayah? Supaya beliau kuat memikul amanah, menyampaikan risalah kenabian dan risalah tauhid kepada manusia, dan supaya beliau tidak menyeleweng dari setiap perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu hidayah bagi Nabi Muhammad. Makanya kita butuh hidayah sampai kita nanti masuk surga. Makanya ucapan penduduk surga itu apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kami hidayah, sampai hidayah ini menuntun kami memasuki surga. Bahkan kita masuk surga pun disebabkan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita paham betapa pentingnya masalah hidayah pada kehidupan kita, tentunya kita harus paham hidayah yang kita minta itu harus disertai dengan komitmen serta ikhtiar. Karena kalau kita hanya sekedar meminta tetapi kita tidak merealisasikan dalam pembuktian kita sehari-hari, maka permintaan kita itu permintaan bebesan kosong. Karena permintaan tanpa disertai dengan realisasi pembuktian. Inilah yang menjadikan kita mempelajari apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan surga. Karena mendapatkan surga itu adalah hidayah, maka jalan yang bisa mengarahkan kita kepada surga itu harus kita pelajari sebagai bentuk realisasi dari permintaan kita kepada Allah ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim pada setiap keseharian kita ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi kesehariannya dia tidak pernah mau mempelajari jalan-jalan menuju kepada surga. Dia tidak berkenan untuk mempelajari jalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi dan para sahabat. Berarti tidak sinkron antara ucapannya dengan perbuatannya. Dan orang semacam ini bisa jadi ada berbagai macam kemungkinan. Bisa jadi dia bodoh, antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron, atau yang kedua dia mabuk sehingga dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan ketika dia meminta kepada Allah, atau yang ketiga ketika hawa nafsunya terlalu mendominasi hatinya sampai menjadikan dia tidak bisa untuk mencari jalan yang menuju kepada surga, atau yang keempat ada kemunafikan yang tumbuh pada hatinya sehingga dia sekedar berretorasi di dalam ucapan tetapi ternyata tidak ada pembuktian secara konkret pada kehidupan. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari jalan-jalan kita ke surga itu apa saja. Kenapa kita mempelajari setiap perjalanan kita menuju kepada surga? Supaya kita tidak salah alamat menuju kepada apa yang kita cita-citakan. Kita selalu ingat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang berbuat baik tetapi tidak sampai pada tujuan, dan perbuatan baiknya itu tidak mendatangkan pahala untuknya. Karena yang baik belum tentu benar. Karena jalan menuju surga itu harus baik dan benar. Sehingga ketika seseorang menapak jalan menuju kepada surga, kalau tidak ditopang dengan referensi yang benar, maka menyebabkan seseorang itu tersesat di dalam perjalanan hidupnya, dan akhirnya cita-cita untuk mendapatkan surga itu kandas, disebabkan karena dia tidak memperhatikan referensi. Inilah pentingnya kita hadirkan Quran, kita hadirkan hadis. Apa sih jalan ke surga itu? Apa yang harus saya tempuh? Apakah saya harus puasa mutis? Apakah saya harus pergi ke puncak gunung? Apakah saya harus berdiam diri dan tidak bicara selama 40 hari? Apa yang harus saya lakukan? Itulah yang menjadikan kita mengkaji kitab ini supaya kita tidak salah alamat. Karena salah alamat itu menyebabkan terkurasnya energi, terkurasnya pikiran kita, dan habisnya waktu pada kehidupan kita gara-gara kita salah alamat. Orang Yahudi, mereka juga mengaku bahwasanya mereka itu hambanya Allah. Ada orang yang mereka menganggap baik perbuatan dia, padahal tidak benar di sisi Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin hati-hati. Tidak setiap yang baik itu benar, tapi yang benar insya Allah baik. Kalau kita ikuti kalau kita ikuti acuan kebenaran sesuai yang disampaikan oleh kitabullah dan sunnah. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kesempatan hari ini. Mari kita buka halaman 57.
Termasuk jalan kita menuju kepada surga itu adalah ketika kita meridhoi Allah dan meridhoi setiap ketetapan takdir dan setiap ketetapan peristiwa yang menimpa dan terjadi pada kehidupan kita. Keridhaan manusia kepada setiap keputusan yang Allah gariskan pada kehidupan kita, dan tidak ada satu peristiwa yang terjadi menimpa kepada kita kecuali kita sikapi dengan keridhaan, tidak ada balasannya kecuali haknya Allah, haknya manusia untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Mari kita baca dulu hadisnya. Ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi salasan marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya illa kana haqqan 'ala Allah ayurdiyahu yaumal qiyamah. Barang siapa seorang muslim yang ketika di waktu pagi dan di waktu sore maka dia mengucapkan sebuah zikir yang arti dari zikir itu adalah saya ridho kepada Allah sebagai Rabbku dan aku ridho Islam itu menjadi agamaku dan Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasulku, kecuali haknya manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kewajiban bagi Allah untuk memasukkan manusia itu menuju kepada surga. Mari coba kita lafadzkan lafadz ini bersama-sama, dan ini termaktub dan termasuk pada dzikir pagi dan dzikir sore kita. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Paham tentang itu? Mari kita mencoba membedah. Zikir itu tentunya saya harus membedah untuk menjadi sebuah alarm, self reminder untuk saya dan untuk peringatan bagi semua ibu-ibu yang hadir. Sesungguhnya kita harus paham bahwasanya zikir itu tidak bermakna kalau tidak disertai dengan sebuah tadabbur dan sebuah penghayatan terhadap zikir yang kita ucapkan. Karena zikir itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling agung, berderet dan bersama dengan ibadah doa. Kesalahan banyak orang yang berzikir hari ini adalah orang itu berzikir tidak mengetahui maknanya, tidak menghayati setiap isinya, lalu tidak merealisasikan hidupnya sesuai dengan kandungan zikir yang dia ucapkan. Ini kan salah. Makanya ketika kita berzikir, kewajiban kita menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita pada setiap zikir yang kita ucapkan, harus hadir secara utuh, harus hadir secara penuh pada setiap zikir yang kita ucapkan. Dan yang paling penting, bagaimana realisasi kehidupan kita sesuai dengan zikir yang kita lazimi dan zikir yang kita ucapkan. Zikirnya orang munafik itu zikir lisan, tapi tidak ada realisasi pada kehidupan. Apa yang ada pada kehidupannya bertolak belakang dengan zikir yang diucapkan dengan lisannya. Bukan ini gambaran role model bagi kita di dalam kita berzikir. Tetapi ketika kita berzikir, salah satunya zikir yang kita baca tadi, itu harus betul-betul kita hayati. Aku ridho ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Islam itu adalah agamaku, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulku. Dan betul-betul bukan hanya pengucapan secara lisan, tapi menghadirkan hati, mengikat makna pada setiap zikir yang kita ucapkan, supaya mampu menjadi sebuah kurikulum pada kehidupan kita dan menjadi pegangan untuk kehidupan kita. Ini yang paling penting. Setelah kita memahami itulah SOP peraturan kita ketika kita berzikir pagi dan sore, mari kita bedah zikir ini. Zikir ini dimulai dengan sebuah ucapan raditu billahi rabba, yaitu adalah raditu billahi rabba, aku ridho kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Rabb dalam kehidupan kita. Ketika kita telah memahami bahwasanya Allah itu kita ridhoi, maknanya itu apa, Ustaz? Ini yang harus kita gali. Kalau hanya mengatakan ridho tapi tidak tahu konsekuensinya dari kalimat ridho, berarti kita tidak ada bedanya dengan anak TPA yang diajari sama gurunya dan ustadzahnya untuk mengucapkan zikir ini setiap pagi. Anak saya sekolah di PAUD, setiap pagi sebelum masuk ada zikir pagi. Anak saya mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi tentunya anak saya yang berusia 4 tahun, 5 tahun, dia tidak mengerti konsekuensi ketika mengucapkan kata ridho.
Dia hanya mengucapkan secara lisan, tapi konsekuensi di balik kata-kata itu dia tidak pernah tahu. Ini kalau belum balik. Makanya dalam Islam itu syarat segala ibadah itu akal. Kenapa? Karena akal itu menghadirkan makna pada setiap perkara. Makanya ibu, tidak ada satu agama yang paling nyuruh kita untuk terus berakal kecuali Quran dalam Islam. Makanya kita harus hadirkan ridho itu artinya apa? Ridho itu artinya bahwasanya pada kehidupan seorang hamba yang beriman kepada Allah, ketika dia menghadapi setiap peristiwa dan setiap lintas takdir yang berjalan pada kehidupan, maka hendaklah dia memberikan keridhaan kepada Allah. Dia tidak berkeluh kesah terhadap setiap takdir pahit yang dia peroleh. Dia tidak menggugat setiap takdir yang terjadi, dan dia tidak membenci setiap peristiwa yang ada dan hadir pada hidupnya. Itu namanya ridho. Dan ini termasuk salah satu amalan yang paling Allah cintai pada kehidupan kita ketika kita menjadi hambanya Allah, yaitu memiliki hati yang penuh dengan keridhaan. Jiwa kita ridho, hati kita sabar. Itulah salah satu keistimewaan hamba yang beriman. Dan di antara perkara yang berat pada kehidupan kita itu adalah ridho dalam peristiwa takdir, terutama ketika kita dihadapkan kepada takdir-takdir pahit yang terjadi pada kehidupan kita. Karena terkadang kita bisa menikmati takdir ketika takdir itu manis sesuai yang kita inginkan, tapi terkadang kita terguncang jiwa kita ketika kita menghadapi takdir pahit yang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan kita harapkan. Maaf, dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kadang-kadang kita pengen ke timur, anginnya ke barat. Kita ingin ke utara, anginnya ke selatan. Tapi begitulah kehidupan, bahwasanya kehidupan itu tidak senantiasa mempertemukan kita dengan takdir-takdir yang baik. Kadang itu mempertemukan dengan takdir buruk karena akibat dosa kita dan akibat dari kemaksiatan kita sendiri. Dan disitulah kita dibutuhkan pada kehidupan kita. Bukan hanya kita bersyukur, tapi dibutuhkan kehidupan. Komponen hati kita itu ridho kalau kehidupan kamu disapa dengan takdir-takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Sebelum kita bahas bagaimana cara kita memakai kacamata ketika kita menghadapi takdir-takdir berat yang terjadi pada kehidupan kita, saya jelaskan dulu kenapa takdir pahit itu terjadi pada kehidupan kita. Ini yang kita harus mengerti. Maka sesungguhnya kalau kita pada kehidupan terkadang kita menghadapi takdir buruk menimpa pada kehidupan kita, itu pertama, takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Karena sesungguhnya apa yang buruk yang terjadi pada kehidupan kita bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat pada kehidupan makhluknya. Karena Allah itu tidak ada hajat untuk memberikan keburukan kepada makhluknya. Apa untungnya bagi Allah memberikan kejahatan kepada kita? Sepenting apa kita di hadapan Allah sampai Allah penting untuk menghadirkan kejahatan untuk kita? Enggaklah. Kalau Allah ingin jahat sama ibu, simpel. Allah tidak usah menciptakan ibu, selesai. Kenapa Allah menciptakan kita, menyediakan udara, menghamparkan tanah, meninggikan langit, mengalirkan air, lalu tiba-tiba Allah mendolimi kita? Tidak masuk akal, tidak logis kalau ada orang itu menganggap bahwasanya dirinya itu didolimi sama Allah. Ya, sepenting apa sih kamu itu di hadapan Allah sampai Allah melonggarkan waktu untuk mendolimi kamu itu? Sepenting apa? Jangan merasa sok penting di hadapan Allah. Aku didolimi sama Allah. Tidak ada. Maka setiap yang terjadi ketika terjadi pada kehidupan kita, pastikan apapun yang buruk yang menimpa kepada kita itu bisa jadi karena dosa-dosa kita dan kemaksiatan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sehingga ketika kita selalu melihat sudut pandang setiap takdir buruk yang kita jumpai dari sudut pandang nomor satu, bahwasanya takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita karena apa yang kita usahakan dan apa yang kita lakukan, maka bisa jadi di situ kita akan cepat bisa menghadapi takdir ketika tahu takdir ini terjadi karena kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali karena kesalahan kita. Ada seorang ibu menangis disebabkan ulah suaminya. Suaminya berbuat dolim, misal terjadi dan menimpa kepada seseorang.
Moga-moga ibu tidaklah di sana insya Allah. Suaminya dolim kepada sang istri. Tapi ketika dibedah dan direview kembali episode demi episode yang terjadi pada kehidupan ibu itu, ternyata ibu itu sudah diberikan sinyal oleh Allah sebelum menikah bahwasanya laki-laki yang akan datang kepadanya memiliki beberapa catatan. Tapi ternyata wanita itu dulunya mungkin menutup mata, menutup telinga ketika dia sudah cinta kepada laki-laki itu. CINTA. Ketika semua alarm itu sudah dia dapatkan dan dia tetap menerobos, karena orang jatuh cinta, Bu. Apapun yang dikatakan orang biasanya tidak peduli. Itu cerewet, nggak apa-apa. Berarti saya tidak perlu menyalahkan tadi. Ini kan gitu. Hitam, nggak apa-apa, yang penting nangis. Itu orang jatuh cinta kan susah dikasih nasihat. Jadi ada 3 orang yang susah dikasih nasihat, Bu. 1 orang yang jatuh cinta, 2 orang yang cinta dunia, yang ketiga orang yang sedang fanatik sama kelompoknya. Enggak, susah itu. Makanya kalau ada orang nggak bisa, menurut Ustadz saya, sudahlah, menurut Ustadz antum sudah selesai, saya pulang saja. Kok tadi saya ngomong ke situ ya? Oh iya, boleh lagi. Bisa jadi kesalahan yang terjadi itu menimpa pada kehidupan kita disebabkan karena apa yang menjadi ketika kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita, lalu akhirnya kehidupan kita menyebabkan terjadinya berbagai macam takdir pahit yang ada pada kehidupan kita, sehingga apa yang dihadapi oleh ibu tadi itu disebabkan karena dia tidak mau memperhatikan setiap sinyal yang Allah berikan. Allah itu selalu ngasih sinyal, Bu. Cuma masalahnya hati kita sebagai receiver untuk menangkap sinyal itu kadang-kadang tertutupi sama hawa nafsu, sehingga ketika hati yang berkedudukan sebagai receiver untuk menangkap sinyal dari Allah itu tertutup dengan hawa nafsu dan akhirnya menyebabkan banyak penyakit hadir pada kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak mau menangkap sinyal dari Allah, dan akhirnya takdir buruk terjadi menimpa kepada kita. Jadi jangan salahkan Allah. Kalau Allah kamu salahkan, ini Allah yang salah. Pertanyaan saya, terus yang benar sopo kalau Allah sudah salah? Coba deh kita itu mau berpikir, agama kita itu agama untuk mereka yang berpikir. Tidak ada ayat yang paling banyak menyuruh kita kecuali menyuruh kita berpikir. Jadi kalau ada seorang perempuan nangis-nangis buat status gitu karena kelakuan pacarnya, lah yang nyuruh pacaran sopo? Lalu dengan begitu gampang mengatakan di kalimat closingnya, setiap laki-laki sama. Tidak bisa. Saya nggak laki-laki gitu. Enak aja. Yang nyuruh kamu pacaran ya siapa? Ketika air mata kamu jatuh, setelah kamu dinodai, setelah kamu dinikmati dalam tanda petik, lalu kamu ditinggalkan, lalu kamu menangis. Bukankah kedoliman, bukankah takdir buruk yang terjadi? Bukan kamu yang membukakan pintunya untuk mengundang semua takdir buruk itu terjadi? Jadi marilah kita itu mencoba untuk melihat dari sisi bahwasanya kehidupan itu menghadapi takdir buruk itu terkadang karena dosanya kita. Kadang-kadang ada yang menghujat kita, mungkin juga karena kesalahan kita, karena kita mungkin merendahkan orang lain. Jangan selalu melulu bahwasanya menganggap kita itu korban. Bisa jadi kita juga pelaku atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. Stop dirimu menganggap dirimu sebagai korban. Karena terkadang takdir buruk itu terjadi bukan karena apapun, tapi karena yang pertama, ada sebuah kemaksiatan yang kita lakukan, ada sebuah perkara yang kita jumpai itu disebabkan karena apa yang kita kerjakan. Mari kita buka, Bu, surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Coba dibaca, Ibu. Asy-Syura ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Buka, Ibu, semua Qur'annya sudah dibuka. Saya bacakan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang terjadi pada kehidupan kalian itu disebabkan dari apa yang diusahakan oleh kalian sendiri dan tangan kalian, perbuatan kalian sendiri. Itu pun Allah menutup ayat ini dengan sebuah closing yang sangat indah, wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah memaafkan sebagian besarnya.
maaf ya Bu, kalau Allah tidak memiliki sifat rahmat, setiap kesalahan kita itu pasti mendatangkan kesulitan. Detail sesuai dengan kesalahan kita. Tapi karena Allah memaafkan, sebagian besar dari kesalahan itu tidak Allah berikan kesulitan, hanya beberapa kesalahan kita yang mendatangkan kesulitan untuk kita. Karena Allah memiliki sifat maaf yang besar kepada manusia. Artinya, marilah kita melihat bahwasanya takdir buruk itu tidak selalu melulu bahwasanya Allah itu menyulitkan kita. Tapi takdir buruk itu tersebabkan karena kita yang mencari kesulitan pada kehidupan kita. Contoh, laki-laki kadang-kadang mengorbankan ketenangan hanya untuk mencari kepuasan. Hilang ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Hilang ketenangan dalam kehidupan berkeluarga bukan karena Allah ingin menghilangkan ketenangan dia. Tidak. Dia sendiri yang mengorbankan ketenangan hanya untuk mencari kepuasan. Yang salah Allah atau dirinya? Dirinya. Ada seseorang pernah datang kepada kami, lalu beliau berkonsultasi, semoga Allah merahmati beliau. Ketika beliau datang, beliau menceritakan bagaimana kasus perselingkuhannya diketahui oleh seorang istri. Apa yang terjadi? Istrinya memblok nomor WhatsApp suaminya. Dalam rangka mediasi, dia tidak mau berkomunikasi sama suaminya. Lalu beliau hidup bersama beberapa putranya, ya, 3 atau 4 putranya, yang mana sang suami tidak bisa berkomunikasi bebas dengan anak-anaknya setelah kasus itu terjadi. Ketika beliau, sang suami ini memohon kepada saya, tolong Ustaz nanti sampaikan kepada istri supaya beliau tenang, saya insya Allah sudah bertobat. Saya ikhtiar, saya bantu Pak. Tapi pertanyaan saya pada saat itu adalah, Bapak, sebelum kasus perselingkuhan ini terjadi, apakah Bapak setiap waktu berkomunikasi dengan bebas dengan istri? Iya. Apakah Bapak bisa bertemu dengan anak-anak setiap waktu ketika pulang dari kantor? Iya. Apa yang terjadi setelah kasus ini terungkap? Saya harus berpisah sementara waktu dari rumah. Saya tidak bisa ketemu dengan anak-anak saya, dan istri saya memblok nomor saya. Saya tanya, berarti yang menghilangkan ketenangan Bapak Allah atau perbuatan kita? Perbuatan kita, Ustaz. Makanya akhirnya disitulah keluar kata-kata yang saya tuliskan di sosial media saya. Kadang-kadang kita mengorbankan ketenangan hanya untuk mencari kepuasan. Tapi itu terjadi disebabkan pasti karena kita. Sebagaimana ada seorang ibu ketika menangis menghadapi anaknya. Ibu itu sudah tidak lagi muda ketika usianya menyentuh hampir 70 tahun. Tapi anak-anaknya tidak bisa memperlakukan beliau sebagaimana semestinya. Sebagai seorang anak yang harusnya memperlakukan orang tua ketika sepuh. Tapi ternyata setelah beliau menyampaikan, beliau sendiri yang akhirnya mengevaluasi. Ini juga karena kesalahan saya, Ustaz. Karena dulu ketika anak-anak itu bertumbuh kembang, anak-anak itu tidak pernah saya ajari agama, tidak pernah saya dekatkan dengan akhirat, tidak pernah saya pegang tangannya untuk duduk di kajian, dan akhirnya bom waktu itu harus terjadi. Yang salah Allah atau cara kita mendidik? Cara kita mendidik. Jadi apakah semua kesulitan yang kita jumpai itu selalu melulu takdir Allah karena kita adalah orang yang dicintai oleh Allah? Belum tentu. Karena terkadang takdir buruk yang terjadi pada kehidupan kita, karena kita tidak mungkin bicara ridho kepada Allah kalau kita tidak bicara takdir buruk. Takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita, itu ya disebabkan karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita, di dalam culture dan budaya iman, kita diperintahkan untuk terus berbuat baik, jangan menyakitin orang, jangan mendolimi orang, karena apa yang menimpa pada diri kita di masa mendatang itu akumulasi dari perbuatan yang kita kerjakan. Makanya kenapa kita harus selalu meminta maaf sama orang, kenapa kita harus beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya kepada Allah, supaya kesulitan demi kesulitan di masa mendatang tidak kita jumpai akumulasi dari perbuatan jahat yang kita lakukan. Jadi Allah tidak salah kalau Allah menetapkan takdir buruk, karena sesungguhnya takdir buruk kita yang menciptakan takdir itu. Stoplah membuat narasi kita selalu menjadi korban. Kadang-kadang kita pelaku atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. In asantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu tuh sedang berbuat baik sama dirimu sendiri.
Kalau kamu sedang tidak berbuat baik, ya sebenarnya kamu sedang tidak berbuat baik untuk dirimu sendiri. Karena algoritma pada kehidupan kita berjalan persis dengan apa yang kita lakukan. Itulah yang terjadi. Itulah yang kita dapatkan. Saya pernah, Bu, ada sebuah kejadian. Saya itu pernah, ini sebagai bab hikmah, babul ibrah. Saya pernah masuk tol, Bu. Lalu ngantri sebelum masuk ke pintu tol, ngantri di sebelah kanan, lebih tepatnya di tendian. Tahu tendian? Depan Trans itu kalau kita mengarah ke Bekasi, kan kita itu kan harus ngantri dari flyovernya itu untuk masuk ke tiket tol. Lagi ngantri di situ, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kiri yang mengarah ke Pancoran. Kan sebelah kiri mengarah ke Pancoran. Ibu tahu nggak sih? Ya saya anggap tahu lah ya. Mengarah ke Pancoran. Ada tiba-tiba satu mobil yang tiba-tiba ngeblong ke kita, mau masuk ke pintu tol. Saat itu saya mikir, kenapa nggak mau antri di belakang? Akhirnya saat itu udah lama kejadian ini. Akhirnya saya mau coba mempraktikkan. Cobalah saatnya mungkin memberi udzur. Mungkin dia tidak pernah tahu bahwasanya masuk ke pintu tol Pancoran tendian ini harus ngantri dari belakang. Dia mungkin tidak tahu. Akhirnya saya memberikan akses kepada beliau masuk ke antrian. Masuk beliau set gitu. Ya, lalu beliau menyampaikan terima kasih dengan bunyi klakson. Ini. Saya pun jawab ini gitu. Ini benar. Saya sudah lupa kejadian itu, Bu. Sampai pada satu waktu saya akan masuk ke sebuah tol di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jakarta Utara itu bukan daerah jajahan saya, jadi saya nggak ngerti daerah tol situ. Ternyata ada satu pintu tol yang ternyata antrinya sama persis sebagaimana pintu tol Pancoran. Harus ngantri di sebelah kanan. Dan ternyata saya dari kiri. Mau masuk sudah antrinya panjang. Saya kalau mau U-turn ke depan panjang sekali dan merah sekali. Akhirnya ya sudahlah, muka tembok saya mencoba ngasih atret ke sebelah kanan. Loh, Masya Allah, Bu, ada orang yang ngasih saya akses. Dia berhenti terus mempersilahkan, kasih tanda lampu. Dia sambil berhenti, saya masuk, Bu. Saya ngasih tanda terima kasih klakson. Loh, dijawab sama beliau juga. Loh, itu kejadiannya persis sama. Jadi ternyata apa yang kita lakukan itu sebagaimana Allah firmankan. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu kamu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, ya begitulah kejahatan yang kamu pasti akan temukan. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti. Yang pertama, kenapa takdir buruk itu terjadi menimpa pada kehidupan kita? Takdir buruk itu terjadi pada kehidupan kita karena kita belajar dari surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Itu disebabkan apa yang kita lakukan. Udahlah, jangan merasa bersih dalam hidup, dan jangan pernah merasa suci di hadapan Allah. Bahwasanya kita ini tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Allah menyampaikan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Itu kata Allah. Paham? Nomor satu, paham. Nomor dua, kenapa Allah memberikan kepada kita takdir buruk yang menimpa pada kehidupan kita? Allah memberikan kepada kita takdir yang buruk karena terkadang takdir buruk itu bisa membawa kebaikan pada kehidupan kita. Karena berapa banyak perkara yang kita pandang buruk tapi sejatinya baik untuk kita. Dan takdir pahit yang menimpa kepada kita itu menjaga keharmonisan kita pada kehidupan, Bu. Ibaratnya kalau ibu mendapatkan takdir selalu manis, takdir manis itu tidak selamanya baik untuk kita. Tapi terkadang takdir pahit itu kita butuhkan karena apa? Menjaga kesehatan dan kualitas hidup kita. Jangan selamanya kamu dapat manis. Pahit itu pun perlu kamu konsumsi supaya badan kita dan kualitas kehidupan kita tidak penuh dengan glukosa yang bisa menyebabkan diabetes pada kehidupan kita. Coba ibu, manis terus hidupnya. Akhirnya kita tidak ngerti apa yang kita harus lakukan pada kehidupan.
Makanya kenapa para nabi itu struggling hidup mereka ketika mereka sebelum menjadi rasul. Kenapa rata-rata para nabi itu yatim? Mereka ketika kecil tidak bergelimang harta. Mereka menggembala kambing. Kenapa Allah itu jadikan rata-rata para nabi itu penggembala kambing? Supaya menciptakan kesabaran. Makanya ibu kalau suaminya tidak sabar, suruh gembala kambing. Karena takdir pahit itu terkadang kita butuhkan pada kehidupan kita untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Karena hidup itu sama dengan kualitas. Karena badan kita itu sama dengan kualitas hidup. Badan kita tuh kalau minumnya manis terus, apa yang terjadi? Anak-anak hari ini masuk kepada sebuah fenomena miris, gagal ginjal, naik 70% tuh. Disebabkan karena mereka terlalu manis ketika minum, tidak bisa minum air putih, tidak bisa minuman yang tanpa rasa. Allah hadirkan kadang-kadang kehidupan kita itu pahit, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu, karena Allah itu ingin supaya kita itu bisa mendapatkan kebaikan dan kualitas kehidupan kita. Anak, Bu, kalau dia hidup pada saat dimanjakan, apa yang terjadi? Anak tidak akan tahu bagaimana cara bertahan hidup. Ibu coba saja, ibu temenin anaknya setiap perkara. Ibu tidak mau melepaskan anaknya. Ibu tidak mau mengambil risiko untuk mendewasakan anak, bahwasanya anak itu miliknya Allah, biar dia itu mendapatkan sesuatu supaya dia bisa belajar. Terkadang kita harus membiarkan anak kita jatuh supaya dia bisa merasakan pelajaran tentang jatuhnya diri dia. Anak yang ternyata terbiasa dengan fasilitas yang berlebihan yang didapatkan, justru dia tidak akan bisa bertahan hidup, strugglingnya lemah. Karena dia tidak pernah merasakan ujian dalam hidup. Beda, Bu. Anak-anak yang lahir dari kondisi orang tua yang miskin, kadang-kadang Allah menguji dengan kesempitan hartanya. Anak-anak itu malah bertahan. Anak-anak itu yang struggling. Anak-anak itu yang ngulet kemana-mana. Dan akhirnya dia memiliki ketahanan dalam hidup karena ujian yang didapatkan dulu bersama orang tuanya. Allah memberikan kepada kita takdir pahit pada kehidupan kita, karena pada dasarnya yang pahit itu terkadang bisa memberi manfaat pada kehidupan kita di masa mendatang. Coba kalau kita tidak merasakan takdir pahit, Bu, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita berdoa sama Allah. Kita tidak akan tahu bagaimana menggelar sajadah untuk bersujud sama Allah. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita bermunajat kepada Allah di waktu malam kalau hidup kita baik-baik saja. Maaf ya, kadang-kadang istighfarnya orang yang di dalam rumah sakit itu lebih khusyuk daripada istighfarnya orang di dalam masjid. Iya atau tidak? Kadang-kadang dinding-dinding rumah sakit itu lebih merekam tangisan air mata yang penuh pengharapan kepada Allah daripada dinding-dinding masjid. Kenapa yang di rumah sakit dindingnya itu merekam dan menjadi saksi atas khusyuknya doa yang dipanjatkan manusia? Karena mereka sedang diuji. Kadang-kadang yang datang ke masjid tidak khusyuk ketika dia berdoa karena merasa tidak diuji. Coba ibu rasain doa sekarang sama nanti ketika sakit. Atau ibu buat video aja. Ini saya berdoa ya waktu saya sehat. Qadarullah tiba-tiba ibu sakit, itu pasti berdoanya itu terus, sujudnya lama gitu kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kita mendapatkan kesedihan itu kita dekat dengan Allah. Maaf ya Bu, kenapa perpisahan di bandara itu terkadang begitu mudah menjadikan kita meneteskan air mata daripada perpisahan-perpisahan yang kita dapatkan di sekolahan ketika anak kita harus keluar dan kita harus berpisah dengan orang tua siswa yang lainnya. Karena di bandara kita ngerasain sedih pisah dengan orang yang kita sayangi. Ujian itu tidak selamanya membawa sebuah pesan keburukan, tapi terkadang ujian itu mendewasakan kita bagaimana arti kehidupan. Coba kalau ibu tidak pernah dikecewakan dengan sifatnya suami, ibu akan terus bersama dengan suami dan berharap suami. Nanti tiba-tiba suaminya meninggal dunia, ibu kebingungan. Kadang-kadang kita ada cekcok sedikit dengan suami kita, akhirnya kita bisa mencoba menjalani hidup belajar kalau tiba-tiba suami kita mendiamkan kita 3 hari, supaya nanti ketika memang takdirnya berpisah, kita memang sudah tahu bagaimana mempersiapkan itu. Semua pasti membawa pesan kebaikan. Allah
ketika memberikan takdir buruk pada kehidupan kita itu supaya kita merasakan pahit di balik setiap manisnya kehidupan kita. Tidak selalu harus manis kehidupanmu. Karena kehidupan yang manis itu tidak selamanya membawa kebaikan, sebagaimana makanan manis tidak selamanya membawa kebaikan pada kehidupan kita. Coba ada ibu jangan makan gula terus makan pari. Ya? Supaya gula kita itu netral. Gula itu merusak gigi. Gula yang ada pada gigi namanya karies. Gula yang ada pada otak namanya Alzheimer. Gula yang ada pada darah namanya diabetes. Ternyata manis itu tidak selamanya membawa kebaikan pada kehidupan kita. Bukan berarti setelah ini ibu minta takdir pahit sama Allah. Ya Allah kasih aku takdir yang pahit sebagaimana pare ya Allah. Enggak, jangan. Jangan minta takdir pahit, tapi memahami kalau takdir pahit itu terjadi, kita harus memahami hikmahnya. Kenapa takdir pahit itu diberikan kepada kita? Supaya kita bisa memberikan kualitas pada kehidupan kita, pada kualitas-kualitas buruk yang kita dapatkan. Kenapa Nabi Muhammad mengalami kekalahan dalam perang Uhud? Supaya Nabi Muhammad mengevaluasi para sahabatnya. Karena para sahabat pun harus diberikan pelajaran tentang fitrah kehidupan, tidak selamanya menang. Mentang-mentang bersama Nabi terus menang terus, enggak. Dikasih oleh Allah fitrah kehidupan, kamu menang kadang kalah. Supaya ketika kamu kalah, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kalah. Karena semua yang terjadi pada kehidupan kita itu pasti memberikan pelajaran. Tidak ada satu perkara yang menimpa kepada kita kecuali di situ ada pelajaran. Karena mustahil Allah yang maha alim memberikan peristiwa pada takdirnya saya di dalamnya kosong dari pelajaran. Tidak mungkin itu terjadi pada sifatnya Allah. Kenapa? Karena Allah al-alim. Allah itu maha alim. Di antara maha alimnya Allah, setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita tidak luput dari pelajaran dan pelajaran. Makanya orang yang pintar itu orang yang mampu menangkap pelajaran dari Allah. Al-labibu bil isyarati yafham. Makanya kata-kata hikmahnya itu apa? Orang pintar itu dengan satu isyarat aja langsung paham. Dan harusnya kita paham isyarat itu dari Allah. Ibu kalau tidak paham isyarat itu pasti kasihan pasangannya, Bu. Benar deh. Ya, ibu suaminya pulang, terus suaminya begini-begini. Itu isyarat, Bu. Ibu dimintain tolong, pijitin sebentar, capek, anak macet. Ibu malah komennya salah. Kenapa Bang? Asam urat naik. Saya ada hubungan dengan asam urat. Makanya mengetahui isyarat itu penting. Makanya Nabi Muhammad itu selalu mengetahui setiap isyarat. Ketika mendung, Nabi itu langsung tahu ini isyarat dari Allah. Makanya Rasulullah itu pribadi kalau melihat mendung itu sudah gelisah. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, dalam hadis riwayat Muslim. Sampai Ibunda Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, Nabi, suamiku kenapa sedih? Innan nas farihu bil ghaib farhan bima ja'a fihi minal mathar. Wahai suamiku, orang tuh biasanya senang mendung karena sebentar lagi hujan. Perhatikan jawaban Rasulullah. Wahai Aisyah, apakah setiap mendung itu berarti hujan? Ini bukan lagu, ini hadis. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan satu ayat, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa mastajaltum bih. Kaum Ad itu ketika melihat mendung itu senang, wah bentar lagi hujan. Lalu mereka nggak sadar kalau mendung itu ada adab yang pedih yang akan meluluhlantakkan penduduk dan kampung mereka. Nabi menjawab dengan ayat dan Ibunda Aisyah langsung diam. Itu orang yang paham tentang sebuah isyarat dari Allah. Sama kalau kita menemukan pada kehidupan kita takdir pahit itu pasti ada pelajaran yang Allah kirimkan melalui takdir yang pahit untuk memberikan kualitas pada kehidupan kita. Karena kita biasanya mau belajar ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi manusia itu cenderung berleha-leha ketika dia terus mendapatkan kemudahan. Makanya takdir buruk Allah hadirkan untuk kita supaya kita belajar bagaimana seni bertahan hidup dan menggantungkan harapan kepada Allah. Makanya betul ada sebuah tulisan bagus, kalau semuanya mudah untukmu,
Kamu akan lupa bagaimana cara bersujud. Kalau saya dulu pernah membuat sebuah tulisan untuk mengingatkan saya, kalau semuanya mudah untuk wahai Umar, dari mana kamu dapat pahala kesabaran? Itu yang kita harus mengerti. Sekali lagi, jangan pernah terus-menerus menganggap diri kita korban. Itu yang kedua. Paham kenapa takdir buruk ini terjadi pada kehidupan kita? Yang ketiga, Bu, kenapa takdir buruk itu terkadang terjadi pada kehidupan kita? Dan nanti kalau takdir buruk itu terjadi dan menimpa kepada kita, disitulah kita memberikan ridho sama Allah. Karena kita tahu takdir buruk ini bukan karena Allah, saya yang salah. Takdir buruk ini bukan karena Allah yang benci, bukan, karena ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada saya. Yang ketiga, takdir buruk itu terkadang kita temukan pada perjalanan hidup supaya kita tidak jatuh cinta dan gandrung sama dunia. Coba kalau kita diberikan takdir manis, kita akhirnya senang pada kehidupan, benci pada kematian. Takdir buruk itu untuk menormalisasi pikiran supaya tidak terkena racun dunia. Karena racun dunia itu racun yang paling lembut, yang terkadang orang meminumnya tanpa sadar sudah meracuni pikirannya. Orang itu, Bu, kalau sudah mendapatkan ujian hidup, rindunya berjumpa dengan Allah itu besar, karena sudah kecewa dengan makhluk. Saya kemarin melakukan perjalanan ke Uzbekistan, Bu. Salah satunya ke Bukhara. Saya cerita ya, bukan untuk sombong, enggak, cerita. Ibu tahu nggak Imam Bukhara? Imam Bukhari itu imam para ulama hadis. Orang yang dinobatkan menjadi orang yang paling encer otaknya di dalam menghafal, itu Imam Bukhari. Semenjak kecil, Bu. Yang ketika pada waktu lahir Imam Bukhari itu buta. Lalu ibunya menggelar sajadah, sujud dalam sujud panjang dalam tahajud, meminta terus sama Allah, sembuhkan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama kecilnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sampai akhirnya Allah mengembalikan penglihatan putranya ketika pada satu malam ibunya Imam Bukhari berdoa gitu, tertidur di atas sajadah, bermimpi didatangi Nabi Ibrahim. Innallaha qad radda basara ibnik. Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu. Bangun dari tidur. Bangun, beliau dapetin anaknya sudah mulai melihat. Itu Imam Bukhari. Tapi ibu tahu, banyak di antara kita tidak tahu tentang akhir kehidupan seorang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika usianya memasuki 50 tahun, beliau berdiam diri di Nisabur. Nisabur itu merupakan kawasan sekarang daerah Iran hari ini secara geografi. Beliau kena fitnah, Bu, dari beberapa orang yang hasad kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari difitnah dengan penyimpangan. Imam Bukhari difitnah. Ditambah lagi ketika Imam Bukhari mendapatkan tawaran untuk masuk ke pintu istana mengajari anak-anak sultan. Imam Bukhari menolak, saya tidak mau masuk ke pintu istana. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Penguasa Nisabur marah, murka, diusir Imam Bukhari. Diusirlah Imam Bukhari dari Nisabur. Akhirnya beliau melakukan perjalanan pulang ke Bukhara. Bukhara itu di Uzbekistan. Perjalanan dari Nisabur ke Uzbekistan itu ditempuh kurang lebih dengan jarak 8.300 km. Padahal Indonesia ke Uzbekistan itu 6.000 km. Oh, tidak salah. Perjalanan sepanjang itu akhirnya beliau sampai di Bukhara, tempat kelahiran beliau. Kotanya indah betul, Bu. Sesekali datanglah ke Bukhara itu. Amin, insyaallah. Maka beliau ke Bukhara disambut. Tidak lama beliau itu merasakan kegembiraan dan kesyukuran di Bukhara. Penguasa Bukhara mendapatkan surat dari penguasa Nisabur, kamu usir itu Bukhari dari tempatmu kalau kamu masih ingin bekerja sama dengan kita. Dan penguasa Bukhara menuruti penguasa Nisabur. Diusirlah Bukhari. Saat itu juga, sampai dia meminta izin untuk mengambil beberapa kitabnya, tidak diizinkan. Pergi.
Imam Bukhari yang namanya hari ini melegenda dan melekat pada lisan setiap orang yang menuntut ilmu. Dia tidak mampu merelakan bukunya, tidak mampu merapikan bukunya, langsung diusir. Tidak ada tempat yang dituju oleh beliau kecuali Samarkand. Samarkand itu daerah yang dekat dengan Bukhara. Dia melanjutkan perjalanan ke Samarkand. Ternyata penguasa Samarkand sudah diberitahu sama penguasa Bukhara, tutup bordermu, jangan terima itu Bukhari. Ditutup bordernya, Bu. Imam Bukhari ketika masuk ditolak. Imam Bukhari sedih. Akhirnya beliau berdoa, dunia yang asalnya luas untukku ya Allah, hari ini dunia terasa sempit untukku. Cabutlah nyawaku kalau engkau ridho ya Allah. Tidak lama setelah itu beliau wafat di pinggir jalan. Itu Imam Bukhari. Kenapa Allah uji orang kayak Imam Bukhari? Padahal kitabnya dinobatkan menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa Ustaz? Karena Allah uji orang beriman, supaya orang beriman itu rindu berjumpa dengan Allah setelah kecewa dengan makhluk. Kita ini terkadang diuji oleh Allah supaya Allah menyelamatkan kita dari racun dunia yang terlalu manis. Jadi bukan karena Allah benci sama saya, Ustaz. Enggak. Takdir buruk Allah hadirkan untuk kita karena Allah ingin menyelamatkan kita dari pesona dunia yang membuat kita terlena dan kita akhirnya mabuk kepayang dengan dunia. Orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, Bu, susah dikasih nasihat. Orang kalau sudah mabuk kepayang dengan dunia, dia tidak akan pernah puas. Makanya saya yakin itu semua kejadian yang terjadi di dunia ini itu tidak lepas dari konspirasi orang-orang yang sudah gandrung dengan dunia dan tidak pernah cukup mendapatkan duit. Makanya Allah selamatkan orang-orang beriman itu. Allah berikan takdir buruk kadang-kadang menimpa kepadanya sebagai timbal balik dari kejahatan yang pernah dia lakukan, tapi juga membawa pesan kebaikan. Apa pesan kebaikannya? Supaya dia tidak hidup dengan cinta dan gandrung dengan dunia, dan dia tidak membenci kematian. Orang, Bu, kalau kita naik angkot nggak enak, inginnya turun atau tetap bertahan di angkot itu? Ingin turun. Ibu kalau naik angkot Tambun Bekasi mikrolet yang sudah tidak ada kaki-kakinya itu, yang setiap melewatin kerikil geludak gitu, maka ibu pengen cepat turun. Kita ngomong sama sopirnya, Bang, Tambun masih jauh. Masih, Bu, masih 3 kilo. Ya Allah, kapan saya turun dari mikrolet ini? Tapi kalau kita naik Alphard, enak betul, bisa tiduran, ada kamar mandi di dalam mobilnya. Kita malah tidak mau turun. Bang, Tambun mana, Bang? 3 kilo lagi, Bu. Bisa nggak dibuat sekalian ke Semarang, Bang? Gitu. Karena terlalu nyaman. Itulah kenapa orang yang beriman itu diuji oleh Allah, supaya dia langsung menetapkan kompas hidupnya menuju kepada perjalanan berikutnya. Karena di perjalanan berikutnya itulah tempat sejatinya yang menjadi tempat dia. Maka itulah yang kita harus paham, Bu. Makanya maaf ya, kenapa ujian itu membuat kita lelah? Kalau kita lelah, kita pengen istirahat, dan istirahatnya kita itu ketika wafat. Ibu pernah nggak naik KRL pagi hari gitu, naik kereta gitu dari Bekasi ke kota, itu Masya Allah terus didorong-dorong, Bu. Ketika kita berdiri terlalu lama, apa yang paling nikmat ketika kita di dalam kereta? Tempat duduk. Melihat tempat duduk itu kayak ngelihat roti baru matang dari oven. Betul atau tidak? Betul. Kita misalkan berdiri gini terus melihat orang duduk sambil gini, nikmatnya ya Allah gitu. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang yang sedang duduk di KRL begini, tiba-tiba dia melepas earphone-nya, dimasukkan ke tas, nutup tasnya, kita langsung deket-deket ke dia. Karena kita berasumsi bentar lagi dia berdiri. Ternyata habis masukin earphone dia tidur lagi. Kenapa kita itu merasakan duduk itu nikmat? Karena terlalu lama berdiri. Kalau ibu terlalu lama duduk, apa yang paling nikmat? Berdiri. Kenapa orang mukmin itu diuji oleh Allah, Ustaz? Supaya lelah, dan ketika lelah dia memandang kematian dari sudut pandang sebagai sebuah pintu berjumpa dengan Allah.
dan itu melegakan hatinya. Makanya Nabi ditawarin oleh Allah, kamu mau melihatnya tanda-tanda kemenangan dari dakwah yang kamu rintis dulu, atau kamu mau kembali kepada sisiku? Rasulullah memilih, aku kembali kepada sisimu ya Allah. Dan beliau tidak ingin melihat tanda-tanda kemenangan dari semua perjalanan dakwah yang telah ditempuh oleh beliau. Itulah kenapa takdir buruk terjadi pada kehidupan kita. Jadi paham ya ibu, kalau takdir buruk itu terjadi. Setelah kita memahami takdir buruk, kenapa itu terjadi pada kehidupan kita, sekarang bagaimana cara kita membaca takdir kalau buruk, supaya nanti ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba, kita paham, kita ngerti, oh raditu billahi rabba itu saya ridha ya Allah terhadap semua perjalanan takdir yang menimpa pada kehidupanku. Maka cara membaca takdir itu ada 6 kacamata yang harus kita pahami dari kata Imam Ibnu Qayyim. Apa 6 kacamata itu? Inilah pembahasan kita bulan berikutnya, insya Allah. Loh kan? Tadi habis membahas takdir buruk ini. Kita harus udah 1,5 jam materi disampaikan dari jam 9 tadi tepat kita menyampaikan kajian. Sudah 10:30. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, tadi dipaparkan bahwa doa pertama yang ada di Al-Quran yaitu di surat Al-Fatihah ayat 6 ya Ustadz. Gimana ya Ustadz caranya ketika kita sholat, ketika kita menyampaikan doa itu, membaca ihdinas siratal mustaqim, itu hati kita juga hadir Ustadz. Pertanyaan ibu singkat tapi jawabannya bisa 3 hari 3 malam. Saya pernah menyampaikan materi tentang masalah menghadirkan hati di dalam kita sholat di program series yang kami selenggarakan. Sambilah series yang kedua, From the Earth to the Arsh, dari bumi ke arsy-Nya Allah. Di situ kita menyampaikan berbagai macam materi tentang bagaimana menghadirkan hati yang khusyuk di dalam kita sholat. Tapi saya tidak bisa menyampaikan langsung karena itu sampai 15 hari Bu disampaikan. Tapi saya singkatkan. Ibu harus membaca arti dalam setiap zikir yang ibu baca. Jadi kalau kita sholat dan kita tidak mengerti arti dan makna setiap bacaan yang kita baca di dalam sholat kita, ya susah untuk hadir. Karena mengikat makna itu menghadirkan khusyuk. Kenapa selingnya sholat kita tanpa ada rasa khusyuk pada sholat kita? Karena kita tidak menghadirkan makna ketika tidak mengetahui arti dalam setiap bacaan sholat kita. Itu yang berbahaya. Makanya kalau ibu mendapatkan jawaban secara ringkas dari saya, pelajari maknanya Bu. Ibu cari buku tadabbur bacaan sholat. Ibu pelajari di situ, karena dengan menghadirkan makna itu mengikat rasa khusyuk pada sholat yang kita lakukan. Amin insya Allah. Ini kelihatannya bukan pertanyaan, tapi permohonan doa. Saya sudah tidak dikasih nafkah sudah 6 tahun Ustadz. Saya mau menjual rumah. Doain saya ya, biar segera ada pembelinya. Amin insya Allah. Semoga ibu segera bisa menjual rumahnya dan semoga insya Allah lekas bisa mencukupi kebutuhan nafkahnya. Amin insya Allah. Pertanyaan berikutnya, saya sedang merantau di tempat anak bekerja. Sekarang tidak ada mahram untuk pergi ke kajian. Beberapa kali anak pergi kajian naik Gojek atau Gokar. Apa sebaiknya dengar kajian online? Tidak apa-apa naik Gokar, yang insya Allah ibu terjaga selama rute yang ibu ambil adalah rute-rute yang bisa menjaga ibu dari fitnah-fitnah keburukan yang bisa menimpa ibu. Ibu nanti pelajari tempat rute kajiannya lewat yang rame-rame gitu, dan upayakan tidak usah banyak bicara dan ngobrol ya. Jangan terlalu ramah kepada setiap orang kalau kita adalah seorang wanita, karena menjaga kehormatan seorang wanita itu adalah kita tetap sopan, tapi tidak usah kita akhirnya membuka kesempatan orang bisa melakukan kejahatan untuk kita. Ibu kalau naik Gokar karena orang asing, ibu tetap harus sopan, harus baik, tapi tidak usah memancing-mancing obrolan. Mas namanya siapa?
lahirnya tahun berapa, hobinya apa, ini ngapain? Janganlah. Cukup naik, bilang assalamualaikum, ayo mas tolong antarkan saya, terima kasih sebelumnya, duduk sudah, insya Allah itu udah baik. Nggak usah mancing-mancing dengan obrolan kemana-mana. Insya Allah datang ke kajian offline, insya Allah lebih memberikan berkah daripada kajian online. Ibu kalau kajian online sama offline, mana yang ibu rasakan lebih mengikat hati? Offline. Karena kalau kita online biasanya begini, ambil teh, minum, ustadznya ngomong apa kesana kemari, tahu-tahu oh udah selesai gitu. Itulah offline itu tetap lebih penting. Wallahu a'lam bishawab.